Kamu lebih cocok pakai modal sendiri atau didanai dari dana platform. Nah, mungkin dalam video ini bisa menjawab sedikit keraguan kalian ya guys ya, tentang perbedaan ketika kalian trading sendiri dan ketika kalian trading menggunakan platform. Pro kontranya, kemudian kelebihan dan kekurangannya, mungkin kalian akan bisa dapatkan dalam video ini sehingga bisa membantu kalian untuk memutuskan apakah kalian akan trading sendiri dengan modal sendiri atau dengan platform ya guys ya. Oke, singkatnya platform itu adalah pihak ketiga yang mendanai kita untuk melakukan trading ya guys ya. Tapi perlu challenge dulu, rata-rata seperti itu. Ada yang langsung instant funding, tapi itu tidak mudah ya guys ya, karena biasanya konsistensi skornya itu sangat tinggi ya guys ya. Nah, nanti itu belum saya bahas, akan bahas di video-video selanjutnya. Nah, untuk kalian yang masih bingung tentang apa itu prop firm, kalian harus tonton dulu video episode pertama ya guys ya, karena ini adalah episode kedua dari playlist prop firm. Nah, kalian bisa nonton saja, lihat saja di playlist prop firm ya guys ya. Di situ kita akan membahas lengkap tentang pro dan kontra dalam trading di prop firm. Sampai nanti di akhir saya juga akan membagikan strategi yang saya gunakan guys ya. Dan semuanya gratis. Saya ingin membantu kalian agar tidak loss terus di trading ya guys ya. Agar kita bisa profit bersama-sama. Oke, sekarang kalau kalian sudah tahu prop firm, apa itu prop firm, terus kemudian kita akan mungkin bertanya tentang apa itu yang namanya trading mandiri. Kalau trading mandiri mungkin sudah jelas ya guys ya, bahwa trading mandiri itu ya kita trading menggunakan broker seperti biasa ya guys ya. Jadi kalian deposit, kemudian ya depositnya 10.000 atau mungkin ya 100.000 atau mungkin 1 juta ya berarti modalnya cukup itu doang gitu guys. Tapi kalau di platform kalian modal 1 juta saja kalian sudah bisa mendapatkan akun yang sangat tinggi. Jadi perbedaan pertama itu adalah di modal awal ya guys ya. Jadi kalau kalian di platform itu dengan modal yang sama, misalnya ya, misalnya kalian modalnya itu sama-sama 1 juta. Jadi misalkan kalian punya punya 5 juta ya penghasilan, penghasilannya 5 juta, terus kemudian kalian memasukkan yang 1 juta, 1 juta kalian masukkan khusus untuk trading. Nah, jika 1 juta ini yang kalian khususkan untuk trading, jika kalian masukkan di platform, maka kalian sudah bisa mendapatkan akun sekitar 10.000 dolar, guys. Walaupun 10.000 dolar ini nanti ada batas maksimum loss-nya ya guys ya, biasanya 10%. Di sini akan saya contohkan, misalkan kalian membeli di akun Funding Pips. Nah, di Funding Pips ini yang akun 10.000 dolar yang two step ya, kalian bisa lihat harganya cuma 66 dolar. Ini ya mungkin sekitar 1 juta lebih sedikit lah ya guys ya, tidak terlalu banyak lebihnya. Nah, tapi itu ada maksimum loss-nya yaitu 10%. Maksimum loss-nya maksudnya 10% itu gimana? Berarti ketika kalian loss 10% dari akun 10.000 itu, yaitu 10%-nya berapa guys? Berarti 1.000 ya. Jika kalian loss 1.000 USD, maka akun kalian akan ke-breach guys. Akun kalian akan hangus dan kemudian uang yang 66 dolar sebagai kalian bayarkan di awal itu tidak akan dikembalikan. Tapi kalau kalian lolos fase 1, fase 2, ini akan dikembalikan dan kalian akan punya akun funded, guys. Kalau udah punya akun funded, maka nanti profit dari akun kalian itu akan diberikan semua kepada kalian ya, guys ya. Tergantung nanti profit share-nya, kalau kalian 2 minggu sekali berarti 80%, kalau sebulan sekali berarti nanti 100%, guys. Jadi semua profitnya akan menjadi milik kalian. Nah, itu secara modal awal ya guys ya. Jadi perbedaan pertama itu secara modal awal, sama-sama modal 1 juta, tapi kalau kalian masukkan di platform, kalian akan dapat akun 10.000 dolar. Tapi kalau di akun pribadi, ya kalian mungkin cuma akan dapat sekitar berapa guys? Ya berarti 66 dolar tadi ya, sekitar itu. Nah, ini kan terbatas. Misalnya kalian cuma punya 66 dolar. Kalau kalian trading di gold, guys, kalian open posisi 0,1 saja, itu udah nggak mungkin bisa, guys. Pakai akun segini, karena pasti langsung MC ya. Tapi kalau kalian akun 10.000 dolar, mungkin kalian bisa open 0,1 atau mungkin lebih. Atau mungkin ya 0,05 lah. Maksudnya sangat lebih besar jika dibandingkan dengan akun pribadi. Makanya, kalau saya pribadi, guys, saya punya uang sebanyak apapun ya, saya lebih milih trading di prop firm ya. Akan tapi platform ini juga ini ya guys, ya, ada resikonya. Resikonya apa? Kalau mereka bangkrut guys. Kalau mereka bangkrut uang kita nggak akan dikembalikan. Tapi kan modalnya kita nggak banyak gitu guys. Modalnya kita cuma 1 juta gitu.
dan kita bisa mengelola uang sebanyak ini. Ya memang tidak instan, guys. Kita perlu evaluasi dulu. Tapi ya salahnya apa gitu loh. Kita evaluasi 2 bulan sekali. Kita juga bisa melatih disiplin ya, guys ya. Karena ada apa rule yang ini yang sangat ketat seperti ini, kita kayak bisa disiplin lah. Nah, untuk penjelasan dari sini kalian bisa tonton video sebelumnya ya, guys ya. Tidak saya ulang karena nanti terlalu panjang. Oke, sekarang perbandingan kedua, perbedaan antara trading mandiri dengan trading platform itu adalah resiko kerugian ya, guys ya. Nah, kalau menurut saya resiko kerugian di platform ya itu lebih rendah, guys. Kenapa? Karena kita sama-sama menggunakan modal 1 juta. Kita anggap saja pakai itu ya. Nah, itu kita kehilangan uangnya, kehilangan uang 1 juta, itu ketika kita loss sebanyak 1.000 dolar, guys. Paham nggak? Jadi maksud saya, ketika kita punya modal 1 juta ya, kita kan dikasih akun 10.000 dolar nih. Nah, akun ini akan hilang ketika kita sudah loss dalam trading itu sudah loss sebanyak 1.000 dolar. Sedangkan kalau kalian pakai akun pribadi, kalian tuh ketika loss 66 dolar saja, uang kalian tuh akan langsung habis gitu, guys. Paham nggak? Misalnya ya. Misalnya kalian trading di gold ya, trading di gold. Sama-sama kalian menggunakan lot 0,01. Sama-sama ya. Lot 0,01. Kalau kalian pakai akun pribadi, kalian loss 600 pip, 6.000 pips ya mas saya. Kalian sudah langsung hilang, guys. Ya 6.600 lah ya kalau modalnya 66 dolar. Iya kan? Nah, tapi kalau kalian pakai platform, kalian tuh akan lot, misal sama-sama lotnya pakai 0,01, kalian akan hilang itu sampai kalau kalian sudah loss sebanyak 1.000 dolar. 1.000 dolar kalau dari 0,01 ini berapa ribu pips ya? Kayaknya 100 ribu pips atau berapa gitu ya. Pokoknya ya ini mungkin hitungan saya salah ya, nanti mohon dikoreksi kalau salah. Intinya ini sangat lebih sedikit guys jika dibandingkan dengan platform gitu loh. Sama-sama 1 juta, tapi kesempatan kita trading itu lebih banyak. Jadi kayak apa ya, sebenarnya trading ini kan kita menguji strategi, kita sabar, kita menunggu momen, kita belajar entry, kayak gitulah guys ya. Nah, kalau kalian pakai platform, itu tuh kesempatan kalian untuk entry di market itu lebih banyak gitu guys. Lebih banyak kesempatan kalian untuk gagal, lebih banyak kesempatan kalian untuk mencoba strategi baru gitu. Daripada kalian menggunakan akun pribadi. Karena akun pribadi itu ya modalnya cuma segini loh guys. Kecuali kalian memang udah punya modal sebanyak ini ya saya sarankan kalian pakai modal pribadi saja. Kalau kalian berani menaruh uang sebanyak ini di broker ya guys ya. Kalau saya sih tetap lebih milih platform ya. Jadi itu perbedaan yang pertama atau yang kedua ya guys ya. Nah kalau kalian nggak setuju dengan apa yang saya sampaikan, guys, silakan ya guys ya. Karena ini cuma video perbandingan saja dan mungkin perbandingannya kurang netral karena saya sedikit condong di platform ya guys ya. Tapi saya juga menyebutkan kok kekurangan-kekurangannya. Jadi kalian nanti bisa menilai sendirilah mana yang itu lebih cocok untuk kalian. Nah, selanjutnya kita membahas tentang kebebasan trading. Nah, secara kebebasan trading, ini kalau pakai akun pribadi, ini jelas lebih lebih bagus ya, guys ya. Karena kalau akun pribadi itu, ini ya, guys ya, akun pribadi itu kalian bebas untuk melakukan apa saja. Misalnya dalam dalam sekali posisi kalian itu langsung entry beberapa layer gitu guys. Langsung misalnya ada kesempatan kalian full margin 0,01 ada kalian buat sebanyak 100 layer gitu. Nah itu boleh guys. Tapi kalau dalam platform nggak boleh ya. Dalam platform yang seperti ini itu nggak boleh guys karena nanti akan terdeteksi sebagai apa ya gambling atau apa gitu. Jadi ada beberapa aturan-aturan lah. Nah aturannya itu setiap platform berbeda-beda, tapi rata-rata nggak sulit kok guys. Rata-rata pokoknya kalian kalau udah tahu maksimum loss sama minimum daily loss ini insya Allah udah paham lah guys ya. Udah enak lah trading di platform ini kalian udah nggak perlu bingung-bingung lagi guys. Nah intinya kalau secara kebebasan kalian memang lebih bebas di akun pribadi karena nggak ada aturan guys. Kalian mau full margin mau trading setahun sekali juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau di platform ini ada batasan guys. Kalau kalian tidak trading selama sebulan penuh, sebulan sebulan full kalian nggak open posisi, maka akun kalian akan terhapus guys. Biasanya seperti itu ya rata-rata di platform. Tapi beda-beda aturannya setiap platform. Rata-rata seperti itu. Jadi kalau secara kebebasan, tentu saja akun pribadi ini lebih bebas guys jika dibandingkan dengan akun platform. Terus kemudian selanjutnya terkait target guys. Target dan psikologis. Nah, kalau menurut saya, kita akan bahas target dulu ya, guys ya. Kalau target, kalau akun pribadi, jelas dia tidak ada target ya, guys ya. Tidak ada target. Jadi misalkan kalian profit 1% saja, itu kalian langsung bisa WD gitu, guys. Langsung bisa WD. Jadi misal kalian punya akun
$1.000 di akun pribadi ya, kemudian kalian profit 1%, profitnya berarti berapa? Profit $100, kalian bisa langsung WD gitu guys. Tapi kalau dalam akun platform nggak bisa ya, kecuali kalian sudah akun master. Jadi kalau dalam platform itu seperti ini guys. Di awal itu kalian punya profit target ya, selama masih masa evaluasi. Jadi kan kalian membeli akun akun evaluasi nih. Evaluasi pertama 8%. Jadi ada targetnya guys. Selama belum mencapai 8%, kalian belum bisa mencapai ke ini ke apa step selanjutnya, guys. Ketika udah sampai 8%, kalian akan menuju step selanjutnya, yaitu yang 5% ini. Kalau lulus, baru kalian menuju akun master, dikasih akun master. Kalau udah dikasih akun master, berarti kalian profit seberapapun itu udah nggak ada targetnya, guys. Di sini kalian bisa lihat ya, profit target di sini sudah non ya, sudah nggak ada. Jadi kalian profit 1% pun, itu langsung bisa kalian WD. Tapi kan kita perlu evaluasi dulu, guys. Ini kan berjangka evaluasinya gitu. Tapi kalau akun pribadi, kalian profit sendiri saja, profit 1% saja itu sudah bisa di WD guys. Tapi kan resikonya beda guys, resikonya. Maksud saya gini, maksud saya ya, 1% di ini di bukan 1%, misalnya $100, 100 USD, kalian meresikokan setiap trading itu 100 USD. Kalau di akun pribadi, kalian benar-benar 100 USD guys. Ya, benar-benar 100 USD yang kalian resikokan. Nah, tapi kalau di platform itu enggak ya, guys ya. Kalau di platform, mungkin kalau kalian merasakan $100, mungkin kalian cuma perlu butuh akun sebanyak mungkin berapa, guys? Ini kalkulator ini jalan sendiri. Mungkin kalian cuma perlu sekitar $6 ya, guys ya. Kenapa $6? Karena, guys, karena ya, kalian ingat tadi, dengan modal $66 saja, kita sudah bisa dapat akun 10.000 yang maksimal drawdown-nya itu adalah ini, guys, 1.000 USD. Jadi 1.000 USD, jika kalian trading sekali itu meresikokan $100, berarti kan dibagi 10. Ini juga dibagi 10, berarti $6 doang. Jadi sama-sama meresikokan 100 USD. Kalau pakai akun pribadi, kalian benar-benar harus meresikokan $100. Tapi kalau pakai platform, kalian tuh sebenarnya cuma meresikokan $6. Karena kita membeli akun challenge tadi, ya memang tidak bisa langsung DWD guys. Tapi nanti kalau kalian sudah lulus yang fase 1, fase 2, di fase master ini kalian sudah bisa WD guys. Jika kalian merasakan $100 terus profitnya 200 misalnya, ya udah kalian bisa langsung WD gitu. Paham nggak? Jadi secara, maaf ya guys ya kalau mungkin bahasanya kurang enak, pokoknya secara resiko juga memang berbeda ya guys ya. Nah, kalau secara tekanan psikologis itu juga beda ya, guys, ya. Secara psikologis juga yang jelas psikologis ini nggak bisa disamakan setiap orang ya, guys, ya, secara psikologis. Kalau saya memang lebih cocok pakai platform, guys. Karena ini lebih aman secara psikologi ya. Dia tuh membatasi agar kita tidak ini, guys, membatasi dari overtrading ya. Karena kadang kalau kita pakai akun biasa, pakai akun pribadi, itu ketika kita loss, kita tuh kayak pengen balas dendam gitu, Anis. Nah, itu yang akhirnya kita membuat overtrading, kemudian kita tradingnya jadi nggak terukur gitu. Tapi kalau di platform, ini kan ada aturannya, guys. Maksimum daily loss sebanyak ini gitu. Jadi kalau sehari saya lebih loss lebih dari ini, maka uang 66 ini akan hilang gitu. Nah, saya itu akan sayang gitu. Aduh, sayang lah kalau hilang lah. Janganlah, mending kita fokus kepada aturan dari platformnya gitu. Nah, fokusnya itu yang nanti akan membuat kalian tuh lebih disiplin dan secara psikologis itu akan lebih tenang gitu ya. Itu kalau saya ya guys ya. Nah, jadi kelebihan dan kekurangan platform secara umum ya guys ya. Kelebihannya kalau platform itu dia tuh lebih lebih minim resiko guys. Yang saya jelaskan tadi, yang di sini. Sama-sama meresikokan $100, tapi kalau pakai platform, hakikatnya kalian tuh cuman meresikokan $6 guys. Kalau dalam funding tips tadi ya. Terus kemudian modalnya besar ya. Ini keuntungan platform ya. Modalnya besar, kita dikasih modal besar walaupun modalnya kecil ya. Terus kemudian secara psikologis lebih terkontrol sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Tapi kekurangannya ya aturannya ketat, guys. Jadi dalam platform ini aturannya ketat ya. Terus kemudian kita juga ada pressure. Pressure-nya itu apa? Pressure-nya itu ya kita ditekan, guys. Kita harus menyapai profit profit sebanyak ini. Kalau belum ya kita nggak akan dikasih akun master. Kalau belum akun master ya kita belum bisa WD ya, guys ya. Jadi kita kayak ke pressure gitu, kayak tertekan gitu. Tapi kalau ya itu tergantung preferensi masing-masing ya, guys ya. Kemudian juga apa ya? Kalau pakai trading yang pribadi ya guys ya, yang tidak prop firm itu dia memiliki kelebihan juga yaitu ya lebih lebih fleksibel, strateginya bebas, nggak harus konsisten dengan ini, bebas lah guys kalian bisa full margin, bisa ini, bisa ini, bisa itu terserah lah guys ya. Nah tapi itu modalnya kalian lebih besar ya guys ya, karena maksud saya modal lebih besar modal awalnya ini. Jadi kalian butuh $1.000 beneran $1.000 gitu guys kalau kalian memang pengen pengen trading sebanyak
$1.000 ya $1.000 beneran gitu. Tapi kalau dalam Profirm kalian pengen akun $10.000, kalian cukup pakai 1 juta itu tadi. Nah, itu saya rasa jelas ya guys ya, terkait tentang kekurangan dan kelebihan dari platform jika dibandingkan dengan akun pribadi. Nah, kalian bisa memilah-milah sendiri guys, mana yang sekiranya itu lebih cocok buat kalian. Oke, nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang video platform lagi ya guys ya. Dan nanti di beberapa video setelahnya, saya akan juga memberikan kepada kalian strategi yang saya gunakan ya guys ya. Jadi tenang saja, strateginya nanti akan saya bagikan juga untuk kalian. Saya ingin bantu kalian supaya profit juga di platform ini ya guys ya. Asalkan kalian konsisten dengan strategi nanti yang saya buatkan, insya Allah jika kalian benar-benar paham, kalian akan bisa kok guys nanti lulus di platform dan bisa profitable di trading ini. Oke guys ya, mungkin cukup sekian dulu. Jika ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan saja di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.